follower Kopi Om Bewok itu dengan cara memesan GoFood. Jadi sambil memesan GoFood, sambil melihat acara. Itu saja sebetulnya. Tetapi dilalah sampai sekarang, 3 faktor itu ternyata bisa membuat kami bertahan sampai dengan saat ini. Jadi memang kuncinya, kalau saya itu kuncinya ya berdamai dengan teknologi, tidak ada lain. Karena memang apalagi pandemi pada saat ini itu menghantam seluruh sektor. Mungkin surat kabar juga sama, mungkin Pak Ragi nanti bisa menjelaskan bagaimana hantaman begitu dahsyat pandemi ini, sehingga kita memang tergagap, memang baru ya, tergagap, wabah ini baru, semuanya tergagap. Tapi saya percaya sampai dengan saat ini, bahwa dengan memanfaatkan teknologi atau berdamai dengan teknologi, insya Allah, apalagi ada banyak analisis dari usia aktif, kalau boleh saya sebut, itu sudah familiar dengan gadget. Nah, dari kebiasaan itu bisa kita analisis lebih lanjut, berarti yang punya gadget itu, yang familiar dengan gadget, sebagaimana pentingnya e-commerce atau online shop di mata mereka yang punya gadget. Ternyata antusias banget. Remaja-remaja kita, anak-anak muda kita, beli bakso online. Apalagi, ya tentunya beli kopi atau beli baju atau beli barang yang lain itu online. Bahkan sekarang itu, saya juga baru tahu ada just tip. Nah, jasa titip, ya kan? Nah, itu juga sama itu. Jadi memang sekarang yang berubah, eranya berubah. Jadi pandemi ini memang mungkin mengawali kita berubah dari hal-hal yang konservatif gitu, hal-hal yang jadul ya ke modern gitu. Ya memang, tetapi sekali lagi pemahaman teknologi di masyarakat kita, terutama di kita sekarang, belum terpetakan dengan baik gitu. Mungkin nanti Pak Isbandi yang bisa menjelaskan, atau Bung Komi, bagaimana peta sebaran e-commerce kita. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rendra atas penjelasannya. Jadi salah satu upaya untuk bertahan adalah melek digital intinya Pak ya. Ya, berdamai dengan teknologi. Gitu. Ya, langsung ke Pak Komi nih, masih pertanyaan yang sama Pak. Cara bertahannya gimana tuh Pak di masa pandemi ini? Ya, silakan. Bentar Pak, ini ya. Itunya boleh dinyalain Pak. Nah, oke, udah kedengaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Hai, halo. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin kepada Kang Rendra dan Pak Isdi ya, sebagai Wakil Ketua HIPI, dan teman-teman semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komi Utugian. Saya usaha di 2 sektor ya, yang pertama kuliner, yang kedua pariwisata. Pariwisata saya bergerak di wedding organizer. Kalau kuliner saya owner dari Duren KPK. Dan betul sekali kata Pak Rendra ya, memang efek dari pandemi ini bukan hanya menyerang sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi. Itu luar biasa dampaknya buat kita para pelaku UMKM. Dan barusan di BJB juga saya sharing tentang masalah dan kendala UMKM yang ada di Kota Serang, dan yang kita bahas yaitu keluhan dari UMKM yang terdampak pandemi ini, dan hampir 75% teman-teman dari komunitas UMKM kita itu memang terdampak. Tergerus omsetnya, bahkan ada yang sampai 70-80%. Ada salah seorang teman saya yang menjadi tenan di salah satu mall di Cilegon, salah satu mall terbesar di Cilegon lah. Ya, dia mesti bayar sebulan itu 7 juta. Nah, tapi pengunjung mallnya sepi. Bahkan ketika di lockdown, PSBB, itu tidak ada pengunjung sama sekali.
tapi dia tetap harus dituntut mengeluarkan uang sewa. Karena kalau dia nggak bayar sewa, ya dia mesti keluar. Nah, itu menurut saya itu pilihan yang sangat berat sekali buat UMKM, dan itu seharusnya pemerintah hadir di situ untuk menjadi mediator lah, sehingga UMKM ini bisa diringankan bebannya, karena ya efek pandemi ini ya sangat berat sekali gitu. Jadi kalau baca secara histori sih, virus corona ini kan berasal dari Wuhan ya. Memang sebelum adanya virus corona, tren ekonomi global itu kalau kita lihat emang menurun. Ya mungkin Pak Madi dan Pak Reda juga tahu ya, karena memang ada perang dagang antara Amerika dan Cina juga itu berpengaruh, karena kedua negara ini adalah epicentrum dari ekonomi dunia. Jadi apapun yang terjadi di sana pasti akan berpengaruh kepada negara kita Indonesia, ekonomi di Indonesia. Karena ya mitra dagang terbesar Indonesia ya Amerika dan Cina gitu loh. Nah, oleh karena perang dagang kita juga terkena tuh imbasnya. Mulai tuh daya beli masyarakat mulai berkurang. Dari awal kita bisa melihat tutupnya 7-Eleven dulu. Ya kan, tutup 7-Eleven kan sebelum corona tuh. Nah, itu mulai tutup 7-Eleven dan berlanjut. Ya, banyak bisnis-bisnis mulai tutup, mulai sepi, daya beli mulai berkurang. Di Amerika juga ada kemerosotan ekonomi gitu ya. Karena kan yang saya percaya dan saya lihat data gitu loh, kalau misalkan Amerika berkurang 1% pertumbuhan ekonominya, Indonesia bisa berkurang 0,5% gitu. Yang saya lihat, dan itu fakta. Nah, kemudian ini saya juga ada beberapa data sebetulnya. Ini belasan retail bangkrut dan tutup toko gitu loh. Hero, Matahari itu udah mulai banyak yang tutup. Bahkan kalau kita lihat di Kota Serang aja sekarang banyak Alfamidi, Alfamart atau Indomaret, mohon maaf saya sebut merek gitu loh. Itu banyak juga yang close gitu loh, karena efek pandemi ini gitu loh. Kemudian ada lagi brand ternama mulai turun gunung. Kita lihat ya, sekarang KFC, terus Pizza Hut itu udah mulai tuh jualan di pinggiran jalan. Jadi mereka bersaing langsung dengan UMKM yang kecil-kecil gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi gitu loh. Karena ada pembatasan PSBB itu tadi dan ada lockdown. Jadi orang nggak bisa dine in di tempat. Jadi mereka juga harus mencari cara gimana caranya ada cash flow di dalam perusahaan mereka gitu loh. Karena ada kewajiban untuk membayar karyawan. Nah, mungkin teman-teman semua mengalami ya kebijakan PSBB yang diterapkan di berbagai daerah itu efek dominonya sangat kerasa sekali, apalagi di UMKM ya. Sangat kerasa banget gitu loh. Sampai akhirnya ada data dari Tempo, 47% UMKM bangkrut akibat pandemi corona. Kemudian ada lagi dari Kadin, sekitar 30 juta UMKM tutup karena pandemi COVID-19. Dan ini bukan hanya data aja, ini fakta di lapangan. Karena saya selaku ketua GNB Kota Serang, UMKM, itu juga menerima banyak sekali keluhan dari teman-teman anggota. Gitu. Mungkin di HIPI juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Nah, apa sih lantas strategi kita untuk bisa bertahan? Karena sekarang, tapi saya tetap meyakini bahwasanya di setiap situasi krisis selalu ada orang yang dirugikan dan ada orang yang diuntungkan. Tidak semuanya hancur sebenarnya. Karena apa? Kalau bicara semuanya ya industri kesehatan justru malah sedang bertumbuh. Karena orang lagi butuh-butuhnya tuh. Ya kan, yang namanya vaksin, kemudian masker. Saya lihat pertumbuhan bisnis apotek justru malah meningkat. Jadi selalu ada yang ya dirugikan dan ada yang diuntungkan gitu loh. Nah, kalau sekarang gimana sih strategi saya baik di wedding organizer ataupun di Duren KPK, singkat aja. Jadi 5 langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mempertahankan cash, kemudian menghemat pengeluaran, meminimalisir resiko, berinovasi, dan sudah wajib seperti yang tadi Kang Rendra sampaikan, kita mesti go digital, mesti online gitu. Karena kalau nggak online ya kita tidak bisa bergerak gitu. Karena sekarang emang semuanya harus online gitu. Nah, gimana sih cara untuk mengurangi resiko? Kalau saya menyikapinya untuk mengurangi resiko adalah saya berhenti untuk stok barang yang kurang laku. Jadi saya hanya fokus kepada produk-produk yang memang fast moving gitu loh pada saat itu. Kemudian saya juga melakukan pivot dengan menjual produk yang memang sedang tren pada masa pandemi gitu loh. Bahkan saya itu jualan durian, tapi karena pada saat pandemi di bulan Ramadan itu sampai saya jualan kurma karena saya melihat tren yang sedang naik itu ada frozen food, saya jualan frozen food gitu loh. Karena apa? Ya karena mau nggak mau kita masih tetap ada cash flow dan alhamdulillah yang omset tadinya
turun 75% karena saya menjual frozen food dan saya jual kurma, madu, kebutuhan untuk kesehatan. Itu omset toko saya naik sampai 300% gitu loh pada saat corona. Kemudian go digital atau online gitu loh. Nah, ini saya juga melihat banyak teman-teman di UMKM itu yang apa ya? Disuruh online itu nggak mau gitu loh, karena ribet gitu loh. Kalau orang-orang ini ya, saya contoh kemarin saya makan di pecel lele. Ya, pecel lelenya enak ya, salah satu pecel lele yang enak lah. Saya tanya, Pak, kenapa nggak adain GoFood-nya aja? Nggak mau, ribet gitu loh. Padahal itu sangat membantu sekali. Jadi, kelemahan UMKM sekarang itu, kenapa dia nggak bisa menjadi e-commerce atau nggak online, ya karena mindset mereka masih offline gitu loh. Dan itu perlu sosialisasi, itu dari komunitas-komunitas pengusaha muda, atau dari instansi-instansi terkait gitu loh, untuk melakukan pendampingan supaya teman-teman itu sadar bahwa sekarang itu ya ente itu mesti go digital. Kalau nggak go digital ya akan ketinggalan pasti gitu loh. Lalu, nah ini yang banyak teman-teman di industri pariwisata ya, termasuk di wedding organizer. Saya itu bulan Maret itu ada 8 tempat lokasi, bulan April ada 12. Nah, itu semua harus schedule. Nah, coba bayangkan kalau yang hanya menggantungkan pendapatannya dari satu bidang gitu loh. Ya itu habis. Makanya sekarang banyak teman-teman di industri yang sama, di wedding organizer, itu mulai memikirkan apa sih yang bisa menjadi second income kita gitu loh. Nah, sekarang banyak tuh yang punya WO, akhirnya ya ini pelajaran yang bisa kita ambil salah satunya. Sekarang ada yang jualan chicken, ada yang buka minuman bubble gitu, macam-macam, yang awalnya usahanya hanya WO aja. Jadi ya mungkin itu sih. Dan yang paling penting kita sebagai warga Kota Serang jangan berhenti untuk jajan. Karena dari jajan kita lah, itulah yang akan membantu UMKM akan terus bertumbuh dan bertahan di masa pandemi. Itu aja sih. Makasih Pak Komi atas penjelasannya. Jadi salah satu upaya dari Duren KPK adalah fokus terhadap produk-produk yang yang cepat dibeli kali Pak ya. Betul. Yang best seller kita fokusnya di situ. Jadi kita nggak mau coba-coba untuk mainin produk baru iya. Yang apa namanya berinovasi produk baru yang belum tentu laku di pasaran. Karena sayang duitnya, kita harus mempertahankan sebanyak mungkin cash. Dan pembayaran juga, kalau saya pembayaran ke supplier dulu sebelum pandemi itu saya selalu cash. Tapi setelah adanya pandemi ini, saya usahakan untuk negosiasi lagi. Bisa nggak pembayaran mundur gitu loh. Karena kita sebisa mungkin untuk mempertahankan cash in hand kita gitu loh. Oke. Ya, baik. Jadi salah satu upaya untuk bertahan dalam hal ekonomi juga mungkin banyak para pelaku usaha juga beralih usaha, Pak ya. Beralih apa namanya? Beralih produk lah ya istilahnya mah. Untuk mempertahankan. Betul, kita melihat tren yang sedang berkembang. Ya. Oke, kita langsung ke Pak Isbandi selaku owner Cafe Banten, Pak ya. Nanti kita bakal ngebahas perihal HIPI-nya di belakang, Pak ya. Nanti di kemudian. Dipersilahkan Pak, pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya untuk mengikuti acara FGD ya dari Kabar Banten. Kepada narasumber, Mas Rendra dan semuanya, salam kenal, saya Isbandi, Ketua DPC HIPI Kota Serang. Ya, secara kebetulan memang apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi hampir sama persis dengan yang disampaikan atau yang terjadi di lingkungan HIPI juga. Jadi teman-teman juga memang banyak keluhan-keluhan terkait dengan persoalan COVID-19, dan ini memang sebuah musibah yang tidak hanya terjadi di lingkungan kita, tapi juga terjadi secara global ya. Nah, sehingga efek yang timbul secara ekonomi barangkali dampak COVID-19 terhadap sektor usaha diantaranya menurunnya daya beli masyarakat, kemudian terhentinya produksi usaha yang memerlukan suplai bahan baku baik antar daerah ataupun juga ekspor, kemudian terbatasnya interaksi sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya juga berdampak terhadap menurunnya pendapatan di berbagai sektor usaha. Nah,
ini tentu semua dirasakan oleh semua pelaku-pelaku usaha yang tidak hanya di Kota Serang sebenarnya, tapi hampir seluruh dunia. Kalau kita melihat dari hasil survei Yield Economic Average tahun 2020, ternyata banyak sektor yang terdampak COVID-19 usahanya menurun mulai dari 58% sampai ke 65%. Bahkan sektor pariwisata itu bisa mencapai 74%. Bahkan mencapai 85%. Jadi ternyata dampaknya cukup besar lah terkait dengan masalah efek COVID-19 ini. Nah, namun demikian, ada beberapa sektor usaha yang ternyata justru tumbuh pesat di era COVID. Nah, di antaranya seperti sektor agrikultur dan perkebunan, termasuk peternakan, itu meningkat mencapai 430%. Nah, ini nampaknya menjadi peluang yang sebetulnya bisa dikembangkan bagi pelaku usaha di era COVID. Kemudian toko bahan makanan juga meningkat, mencapai 200%. Jasa kurir saat ini juga tumbuh pesat menjadi 95%, apalagi jasa internet. Nah, ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup drastis sampai 128%. Farmasi atau kesehatan mencapai 223%, dan banyak lagi usaha-usaha yang sebetulnya bisa berkembang di era COVID ini. Nah, yang harus kita waspadai ketika terjadinya era COVID ini, ternyata tumbuh sebuah era baru dalam tatanan bisnis di lingkungan kita. Di antaranya bahwa dengan adanya COVID ini, maka pelaku usaha harus mulai mengubah gaya hidup, gaya pelayanan, usaha yang lebih mengarah kepada sektor jaminan kebersihan dan kesehatan. Nah, ini tentu menjadi salah satu tuntutan bagi pelaku usaha. Yang kedua, pola kerja yang bisa memanfaatkan jaringan virtual atau dengan strategi bisnis online yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Rendra, dengan memanfaatkan beberapa startup yang sekiranya bisa membantu untuk sektor pemasaran secara online. Kemudian sikap efisiensi dan kemandirian di dalam melakukan pelaksanaan usaha juga menjadi tuntutan. Seperti tadi, kita harus mampu mengatur sektor keuangan agar bisnis kita itu tetap bisa bertahan. Hal-hal yang tidak perlu untuk kita biayai tentunya harus sudah mulai kita kurangi. Kemudian transaksi ekonomi sekarang sudah lebih mengarah kepada kebutuhan primer. Jadi masyarakat lebih condong menuntut pemenuhan kebutuhan primer, mulai dari makanan, kemudian ya pemenuhan kehidupan sehari-hari lah, ketimbang kebutuhan sekunder ataupun tersier. Di samping itu, tadi adanya sebuah kebijakan PSBB yang mengharuskan setiap orang harus melakukan pekerjaan di rumah, dan ini tentu menjadi strategi bisnis yang harus kita ubah. Bagaimana caranya bisnis kita itu bisa tetap untuk bisa melayani semua orang yang melakukan kebijakan WFH. Nah, ada beberapa kiat yang sekiranya bisa kita lakukan untuk para pelaku usaha di Indonesia ataupun juga di Kota Serang. Yang pertama, di masa era COVID ini, karena memang begitu gencarnya efek COVID, yang pertama itu kita harus lakukan peningkatan branding produk yang kita miliki, yang disesuaikan tentunya dengan keadaan kebutuhan kesehatan saat ini. Ambil contoh, misalnya mengubah orientasi produksi usaha yang kita lakukan, mungkin lebih membawa pada nuansa jaminan kesehatan terhadap proses penanggulangan COVID-19. Kemudian kita coba lakukan sistem transaksi sosial dan ekonomi dengan pola kerja virtual tadi dalam melakukan pemasaran produk atau jasa.
termasuk juga yang paling utama saat ini keluhan dari teman-teman adalah persoalan permodalan. Ini permodalan nampaknya menjadi tuntutan terbesar dari hampir pelaku usaha. Karena jangankan sekarang berpikir untuk membiayai kebutuhan karyawan, bahkan sekarang itu sudah agak sulit membedakan kebutuhan pribadi atau kebutuhan usaha, itu sudah agak susah. Ya, karena persoalannya ternyata perputaran keuangan di sektor usaha akibat dampak COVID ini cukup luar biasa. Kemudian perlu kiranya jenis usaha itu melakukan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat di tengah wabah COVID. Jadi adaptasi ini maksudnya kita tidak mungkin bisa bertahan dengan bentuk usaha yang kita jalankan saat ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era COVID ini. Kalau misalnya dulu mungkin orang lebih condong bisa membeli tas mewah, segala macam, pakaian mewah. Sekarang yang paling dibutuhkan masyarakat ya masker. Nah, mungkin bisa beralih ke arah sana. Di samping itu, yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi memang menjadi hal yang paling utama untuk mempertahankan usaha di era COVID ini. Nah, ada beberapa anggota kita memang hampir sebagian mengeluh dengan adanya terpaan COVID. Kami dari HIPI seringkali melakukan proses konsultasi dan juga pembinaan. Yang paling utama untuk mempertahankan, kiat untuk mempertahankan usaha di era COVID dan pasca COVID ke depan adalah usaha itu harus menjalankan inovasi dan kreativitas. Jadi bagaimana caranya, misalnya sektor kuliner itu mulai memunculkan produk-produk kreatif, inovatif yang memang betul-betul menjadikan masyarakat itu penasaran terhadap produk itu. Nah, apalagi kalau misalnya disandingkan dengan bahasa-bahasa seolah-olah mampu menanggulangi COVID. Katakanlah misalnya kopinya Om Bewok, nah, kalau memang diolah misalnya ada racikan yang kemudian dimunculkan kopi ini bisa bisa membantu menanggulangi penyebaran COVID, nah mungkin bisa lebih menarik lagi gitu untuk diminati oleh masyarakat. Nah, itu mungkin beberapa hal setidaknya yang bisa kami cermati dari kondisi era COVID ini dengan beberapa kiat. Nah, yang paling penting adalah usaha memang kita itu punya jiwa entrepreneur, tidak perlu harus takut dengan kondisi apapun. Jadi segala hal yang menjadi rintangan dalam menjalankan usaha sebetulnya itu menjadi sebuah tantangan yang bisa memajukan usaha kita. Tetap berpikir kreatif, kemudian kembangkan fasilitas yang ada, jalankan usaha dengan kondisi kebutuhan pemasaran saat ini melalui mekanisme online, mungkin itu akan menjadi hal yang paling utama untuk mempertahankan bisnis. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Isbandi. Jadi intinya kita harus kreatif lah Pak ya. Banyak permasalahan, salah satunya adalah sekarang perihal pandemi ini pasti berpengaruh terhadap dunia usaha. Jadi salah satu upaya untuk bertahan adalah kita harus inovatif, kreatif, dan juga pastinya melek digital gitu Pak ya. Ya, betul. Ya, saya kembali lagi ke Pak Rendra. Tadi kan Bapak bilang salah satu upaya yang Bapak lakukan adalah memanfaatkan sosmed. Ya, Pak, betul. memanfaatkan sosmed seperti IG, Facebook, dan lain-lain. Nah, untuk saran Bapak nih Pak, untuk pemula, untuk kita pemuda agar bisa mampu memanfaatkan sosmed sebagai lahan ekonomi, gimana tuh Pak caranya? Sebentar Bu ya, sebentar dulu. Jadi gini Bu Ria,
pemanfaatan sosmed di era pandemi khususnya itu ternyata meningkat tajam. Jadi apa-apa mereka megang handphone. Jadi apalagi kita-kita yang di pemerintahan itu melakukan WFH, otomatis di rumah pegang handphone, bahkan ada kabar kenaikan listrik katanya di rumah-rumah meningkat, kemudian kenaikan kebutuhan kuota para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak tuh meningkat tajam. Artinya memang familiar sekali sebetulnya, dan ini sebuah peluang. Dan memang saya belum menemukan di kita bahwa ada penelitian atau ada analisis baku, artinya bagaimana konsumtivitas para anak muda ini menggunakan gadgetnya. Kalau dianalisa secara kasar atau secara parsial, itu memang penggunaan itu sangat berpengaruh besar. Tetapi memang ternyata tidak didukung oleh daya beli. Jadi mungkin saja data e-commerce kita besar, tetapi apakah betul selaras dengan daya beli yang disebutkan oleh Pak Isbandi dan Mas Komi? Nah ini memang jadi masalah juga. Apakah memang gadgetnya baru sebatas main sosmed, belum bisa dikatakan mempengaruhi secara besar minat pembelian secara online. Tetapi lambat laun sih kalau menurut saya, kalau situasinya sudah agak membaik, saya kira data itu akan terpaparkan secara valid. Kalau sekarang memang kita belum yakini benar bahwa setiap orang yang memegang sosmed pasti belanja online, belum tentu. Nah ini memang perlu analisis tajam, tetapi saya sudah mengawali dengan acara majelis kopinya yang juga dihadiri oleh para agen, itu tren di omset kita naik walaupun tidak tajam gitu, ada kenaikannya. Artinya memang apalagi sekarang Pak Isbandi buka Banten Cafe. Nah itu baru 7 hari. Keren Pak, gaspol. Itu memang beliau pintar langsung memanfaatkan sosmed, posting di Facebook segala macam. Karena ternyata kebiasaan di sosmed itu kita eksis, kita narsis, memang lama-lama kayak yang nyebelin gitu, tapi enggak, sebetulnya itu merekam jejak digital kita. Lama-kelamaan kita akan tahu Banten Cafe ada gitu, atau bisnisnya Pak Komi ini juga akhirnya tersiar luas, tersiar bagus gitu ya. Jadi memang ini hal yang positif ke depannya. Dan saya yakin memang ini zamannya sosial media, zamannya anak muda, tetapi ya kita juga punya tanggung jawab moral, termasuk Pak Ragin, Pak Isbandi, Mas Komi. Artinya bisa mengarahkan anak muda ini ke hal-hal misalnya entrepreneurship. Nah itu yang perlu digali, apalagi HIPI punya program keren kayaknya. Itu entrepreneurship itu harus digalakkan di kalangan anak muda. Jadi jangan sampai debat kusir di sosmed gitu ya, caci maki pada pemerintah. Hanya itu saja itu isinya. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, ya seperti tadi, bikin Banten Cafe atau yang lainnya gitu kan. Kalau nggak saya juga pernah dengar nih nanti akan ada anak muda yang punya intelijensia bagus, dia sedang membuat tanaman hidroponik di daerah Kota Serang. Itu nanti akan saya share juga. Mereka juga anak muda. Nah itu kan bagus daripada terus-terusan caci maki gitu kan. Begitu Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rendra. Ya kita masuk ke Pak Komi. Melanjut dari apa yang disampaikan Pak Rendra perihal pemanfaatan digital, yang mana pemuda sekarang memang selalu bersentuhan dengan dunia digital ya Pak ya. Nah, ya betul. Bapak Komi kan salah satu usahanya adalah di bidang kuliner Pak ya. Iya betul Mbak. Ya, kuliner dan juga WO, betul? Betul. Ya kuliner dan WO. Nah, salah satu tantangan sekarang adalah kita dihadapkan dengan pandemi sehingga hal tersebut mengharuskan kita mau nggak mau bisa melek digital. Salah satu hal positifnya yang bisa kita ambil dalam hal pandemi.
Nah, pandangan Bapak ke depan, melihat usaha Bapak sekarang yang memang berkiprah dalam dunia kuliner, sejauh mana bisa bertahan ke depan gitu Pak? Karena memang nanti ke depan mungkin bukan produknya, usahanya bukan hanya produk saja, tetapi kita akan bersaing dengan para startup yang memang lebih melek digital. Itu bagaimana Pak? Bisa bertahannya dunia kuliner gitu Pak? Oke, Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya, Mbak Ria ya? Terima kasih Mbak Ria. Pertanyaannya gampang-gampang susah ya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya situasi bisnis sekarang itu dipengaruhi dengan situasi ekonomi global kalau menurut saya gitu loh. Karena semoga aja setelah vaksin ini sudah mulai diedarkan gitu loh, ekonomi akan membaik. Itu harapan kita sih. Ya bukan hanya Indonesia aja, Arab Saudi pun pendapatannya menurun ya kan ketika umroh dan haji ditutup, dan sekarang udah mulai dibuka lagi gitu loh. Jadi artinya kalau untuk mengembangkan usaha kita juga masih wait and see gitu ya, wait and see. Nah, saya juga ada salah satu agen ya yang tokonya tutup karena terkena pandemi gitu loh, dan dia bilang, "Mas, saya mau sewa ruko lagi." Cuma saya bilang wait and see aja dulu, lihat apa situasi kondisi ekonomi sekarang, karena ya takutnya gitu loh, pandemi kan nggak bisa diprediksi. Dulu PSBB cuma 2 minggu ya kan, terus bertambah, jadi memang sulit sekali untuk diprediksi. Tapi kan itu semua akan membaik kalau menurut hemat saya ketika vaksin sudah mulai ditemukan dan diedarkan. Nah, bagaimana sih peran sosial media? Saya mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Ismadi dan Pak Rendra gitu loh, bahwa memang kita harus concern di sosmed gitu loh, harus concern mulai di digital, dunia digital. Karena memang dengan adanya dunia digital ini sangat membantu ya. Jadi mulai sekarang bertumbuh yang namanya istilah ghost kitchen gitu loh. Jadi orang nggak perlu punya restoran di depan atau di pinggir jalan, jadi cukup di rumah aja dia daftarkan ke GoFood atau GrabFood, dia bisa jualan gitu loh. Terus kalau kafe-kafe tidak perlu lagi lokasinya mentereng di perempatan jalan, di segitiga setiap kota gitu, tidak perlu lagi, karena adanya Instagram, sosial media, ketika itu bisa viral dan itu akan bisa mendatangkan banyak pengunjung juga. Kita bisa melihat banyak contoh di Kota Serang itu sendiri gitu loh. Mungkin itu aja sih Mbak. Kalau misalkan untuk pengembangan, kita semua masih wait and see situasi ekonomi di Indonesia dan di dunia gimana gitu. Baik, terima kasih Pak Komi. Kita mau lanjut kepada Pak Isbandi nih Pak. Ya, perihal pemerintah kan sekarang banyak sekali upaya yang dilakukannya, banyak sekali yang mengucurkan berbagai macam dana. Saya juga pusing gitu, dana apa aja yang kucur gitu kan Pak ya. Mulai dari BLT, mulai dari dana untuk UMKM gitu kan. Ada yang dapat karena tepat sasaran, ada juga yang dapat tidak tepat sasaran. Salah satunya yang sedang digandang-gandangkan adalah bantuan dana untuk UMKM. Nah, itu kan banyak targetnya, salah satunya pemuda nih Pak ya. Nah, bagaimana sih upaya dari HIPI sendiri memberikan edukasi kepada teman-teman pemuda yang memang mendapatkan dana itu, bisa memanfaatkannya, bisa mengubahnya dalam dunia usaha? Ya, ya sebetulnya kita syukuri lah. Pemerintah masih perhatian. Banyak perhatiannya, Pak. Memberikan bantuan. Nah, hanya persoalannya sekarang, jangan sampai bantuan itu dijadikan salah satu bentuk untuk berpikir konsumtif gitu. Nah, kita harus coba dorong bagaimana caranya supaya dari hasil bantuan itu menghasilkan sebuah usaha yang bisa berjalan, kemudian bisa menumbuhkan kembali sektor ekonomi, syukur-syukur bisa membuka lapangan kerja. Nah, saya sebetulnya sudah koordinasi juga dengan Indakop Kota agar peserta yang memperoleh bantuan itu, kita coba lakukan metode pelatihan. Pelatihan mulai dari soft skill, juga hard skill-nya. Karena sejujurnya di Serang ini banyak peluang yang bisa dikembangkan oleh
pelaku-pelaku UMKM, kemudian pelaku-pelaku usaha yang lain, seperti banyak sebetulnya makanan yang sudah pernah ada di Kota Serang tapi belum tersosialisasikan. Nah, ini menjadi peluang bagi pelaku usaha, para pemuda di Kota Serang untuk bisa menggagas. Kami jujur aja kemarin mencoba untuk membuat modifikasi makanan khas Serang, tapi kita olah menjadi makanan yang lebih bisa sesuai dengan kebutuhan kaum milenial misalnya. Nah, di Banten Cafe kami mengolah gemblong, nah tidak lagi disajikan dalam bentuk digoreng saja gitu, atau hanya dicoel dengan dengan daging. Nah, jadi kita olah sekarang dipadukan dengan beberapa racikan menu yang lain, nah, sehingga menghasilkan satu bentuk makanan yang perpaduan antara tradisional dan sesuai dengan kebutuhan milenial. Nah, kita kemarin memunculkan istilah makanan namanya gesuju, ya. Jadi gemblong susu keju. Nah, ini Banten itu. Jadi gemblong diolah, nah supaya masyarakat itu penasaran dengan masakan itu. Apa sih gesuju? Kita sajikan. Nah, ketika mereka merasakan rasanya memang sesuai dengan lidah, ya mudah-mudahan itu menjadi peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh UMKM kemarin yang menerima bantuan harusnya. Jadi banyaklah yang harus kita olah. Bantuan permodalan itu namanya juga modal, ya harus dijadikan modal usaha, bukan untuk dipakai untuk kawin lagi atau apa gitu. Kebanyakan di kita kan selalu berpikirnya begitu dapat dana untuk konsumtif. Itu mungkin Mbak Arya. Ya, terima kasih Pak Hipi, Pak Isbandi. Saya melihatnya Pak Hipi aja. Ya, tadi kan kita berbicara banyak nih, dan rata-rata di sini pelaku usahanya adalah pelaku usaha di bidang kuliner. Saya sebenarnya penasaran Pak, perihal mungkin bisa dijadikan usaha juga dalam hal digital. Mungkin kepada Pak Ragin bisa ditambahkan perihal digital bisa dijadikan sebagai bisnis apa gimana tuh Pak? Ya, disilahkan. Bentar Pak, itu masih mute. Pak. Ya. Ya, terima kasih Mbak Preli, Mbak. Ya, menarik obrolan hari ini. Saya rasanya mendapat barokah gitu ya, mendapat cerita dari teman-teman pelaku usaha langsung. Biasanya saya orang media kan hanya membaca referensi begitu. Dan hari ini saya mendengar cerita langsung dari para pelakunya begitu. Dan banyak hal yang bagi saya cerita teman-teman itu menguatkan sejumlah referensi lah. Dan kita tahu sebenarnya sebelum era COVID itu bisnis itu memang didesak untuk bertransformasi ke era digital begitu. Makanya dengan adanya COVID sebetulnya ini adalah bagian faktor yang mengakselerasi percepatan di sektor digital gitu. Nah, makanya Kabar Banten juga sebetulnya sejak 2 tahun lalu mencoba mengembangkan produknya tidak hanya di bidang print, kertas koran begitu, tapi juga ada yang namanya koran digital, Kabar Banten digital begitu. Jadi koran dalam bentuk digital. Jadi kalau ada masyarakat, kalau ada konsumen pembaca yang tidak bisa mendapatkan koran secara fisik, print, edisi print, sebenarnya bisa mengakses di koran digital yang bisa juga para pembaca itu mendownload Kabar Banten di Play Store begitu. Nah, kemudian Kabar Banten juga mencoba memanfaatkan platform-platform lain seperti YouTube channel begitu. Nah, hari ini itu adalah bagian salah satu jenis usaha Kabar Banten mencoba mengembangkan YouTube channel sebagai kanal informasi gitu. Jadi obrolan kita sebenarnya ini juga disaksikan oleh para netizen begitu. Nah, selain itu juga medsos, IG Kabar Banten juga termasuk salah satu IG punya media mainstream yang followersnya cukup signifikan.
Kalau tidak salah, Kang Rendra, Kang Komi juga KPK, saya malah taunya awalnya dari IG gitu. Dan kelihatan banyak. Salah satunya di dekat Kang Komi itu, Duren KPK sekarang ada sate kambing muda begitu. Pas saya lihat, Iya betul. ketika masuk IG begitu banyak orang yang melihat begitu. Dan itu salah satu dampak bagaimana digital itu bisa mendorong aspek marketing di era sekarang gitu, bisnis sekarang gitu. Nah, Kabar Banten sebenarnya saya ingin menyampaikan juga kepada kawan-kawan pelaku UMKM, kami selaku sebenarnya kami juga UMKM juga begitu, hanya sektornya sektor di bidang informasi media begitu. Dan ada salah satu sektor kami yang kami juga concern di bidang aspek sosial begitu. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang kami gelar, bukan sekedar branding, tapi memang kami juga punya misi moral bahwa media itu sebenarnya bukan sekedar untuk mengontrol, untuk memberikan informasi, tapi juga punya fungsi sosial gitu. Nah, oleh karena itu di masa pandemi ini informasi buat teman-teman, mungkin ada yang belum baca link Kabar Banten, bahwa Kabar Banten mulai sejak Jumat kemarin, kalau nggak salah pekan kemarin, mempersilakan kepada seluruh UMKM untuk berpromosi gratis di kabarbanten.com, Bapak-Bapak. Jadi nanti boleh ada share-nya begitu. Jadi nanti ada persyaratannya seperti misalkan katanya kata maksimal 300 kata, fotonya harus landscape, harus dari 2 angle begitu. Terus ada KTP pemilik usahanya. Jadi artinya ini syarat-syarat hanya untuk memverifikasi supaya yang kami terima itu bukan yang hoax atau yang bohong begitu. Nah, ini juga salah satu upaya bagaimana kami ingin berkontribusi dalam sektor ekonomi di tengah pandemi ini begitu. Ini adalah sebenarnya bukan hanya di Banten, tapi ini se-Indonesia, Pak. Kabar Banten ini adalah bagian dari pikiranrakyat.com. Pikiranrakyat.com itu punya namanya induknya namanya Pikiran Rakyat Media Network, dan ini ada mitranya hampir 115 inkubator, Pak. Ada subdomain termasuk Kabar Banten. Nah, ini di 115 inkubator ini memberikan kesempatan kepada seluruh UMKM se-Indonesia, dan kami ada di Kabar Banten, ya kami tentu akan menampung semua dari Banten. Silakan kepada Kang Komi, Kang Rendra, terus Kang Isbandi yang katanya baru membuka kafe begitu. Mudah-mudahan apa yang kami upayakan ini istilahnya bisa juga membangun perekonomian di Banten. Hal lain yang ingin kami sampaikan, tadi sudah dikatakan bahwa memang kita tidak bisa mengelak dari desakan teknologi digital ya. Kita tahu juga sebenarnya sudah banyak cerita lah betapa kalau kita tidak memperhatikan digital nanti akan tersungkur juga gitu ya. Jadi banyak kan perusahaan-perusahaan bermodal besar yang kemudian mati karena dia telat di dalam mengantisipasi era digital gitu. Saya dapat referensi di Amerika pun mungkin tinggal 4 atau 5 tahun ke depan hampir 2.000 perguruan tinggi konvensional akan mati kalau dia tidak bisa mengantisipasi yang namanya belajar secara cyber begitu. Jadi Cyber University ini sekarang sudah mulai bisa menggeser beberapa perguruan tinggi konvensional. Seperti kalau di kita mungkin UI, ITB, UGM, Untirta, kalau mereka tidak melek pasti akan tergeser juga. Apalagi juga di bidang bisnis begitu. Nah, oleh karena itu bagi saya sih cerita teman-teman ini makin membuktikan sejumlah referensi cerita di luar dan sekarang juga terasa di kita gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih teman-teman sudah banyak bercerita bagaimana sektor digital ini juga menjadi bagian yang harus kita galang bersama-sama untuk dikembangkan. Kami juga mencoba menggelar pelatihan-pelatihan dan mudah-mudahan ini pertemuan FGD ini bukan sekali ini. Nanti siapa tahulah Kang Rendra atau Kang Komi, Kang Isbandi yang di Kota Serang, kapan-kapan kita kumpul-kumpul bareng-bareng, kita sharing, kita bagi-bagi peran sehingga kemudian usaha di Banten bisa bertahan dan mungkin bisa terus berkembang. Ada yang lain juga yang mungkin kalau boleh saya simpulkan dari cerita ini bahwa sebenarnya mungkin teori Charles Darwin itu menjadi suatu hal yang nyata juga saat ini begitu ya, bahwa yang namanya modal besar
terus kekuasaan juga punya. Kalau tidak bisa beradaptasi, mati juga begitu. Nah, oleh karena itu usaha yang sebenarnya bisa bertahan adalah usaha yang bisa beradaptasi. Saya melihat teman-teman juga sekarang kan intinya mencoba beradaptasi. Kang Komi, terus Kang Rendra, Kang Isbandi juga beradaptasi. Cuma mungkin beda cerita-ceritanya saja gitu. Nah, mudah-mudahan kata adaptasi ini begitu atau teori Darwin ini juga mudah-mudahan bisa kemudian di breakdown oleh kita di bidang usahanya masing-masing. Saya pikir itu yang bisa saya dengar, dan saya senang sekali lah bisa mendengar cerita teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap ngobrol seperti ini bukan hanya dalam forum FGD seperti ini, tapi nanti di forum offline juga, siapa tahu kita punya kesempatan bisa bertemu bareng gitu. Saya pikir itu Mbak Pirelli yang saya ingin sampaikan. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih kepada Pak Ragin. Jadi kepada para pelaku usaha, kepada bapak-bapak semua, ya mungkin nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi gitu Pak ya, dalam memajukan usaha-usaha di Banten ini. Terakhir, kita ada waktu 26 menit lagi, Pak. Saya pengen fokus ke Banten nih. Banten kan memiliki banyak potensi. Salah satunya mungkin di bagian selatan banyak potensi dalam hal pariwisata. Dan juga banyak potensi lainnya di daerah Pandeglang, banyak potensi lokalnya. Nah, salah satu apa sih yang menurut bapak-bapak semua, bagaimana nih kita para pemuda nih, karena saya masih muda dan juga mungkin bapak-bapak juga masih muda, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan potensi yang ada sehingga kita mampu jadi follower, kita mampu mengambil contoh dari bapak-bapak kayak Pak Rendra, Pak Komi, dan juga Pak Hipi yang memang sudah lebih dulu. Mungkin silahkan kepada Pak Rendra terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Arya dan teman-teman atau bapak-bapak sekalian. Ya cuma satu, anak muda harus berani membuka wawasannya, kemudian biasalah banyak baca, banyak literasi yang harus kita baca, kemudian berani mencoba. Apalagi di era teknologi ini semuanya dipermudah. Seperti misalnya ada yang sudah berprofesi YouTuber itu cuma modal handphone. Sekarang handphone sudah canggih, harganya pun sudah bisa dibilang terbeli, terjangkau, dan itu fiturnya juga sudah baik. Nah, jadi kayak sekarang jangankan di Banten, di Kota Serang saja ada landscape, destinasi landscape ya, seperti BMS itu. Amanan Pak, bukan? Yang di BMS tuh, yang baru tuh, itu kan landscape destinasi. Artinya memang ada banyak peluang sebenarnya anak muda. Jadi tidak hanya mungkin YouTuber sudah ada, apalagi yang belum ada mungkin itu entrepreneur tadi yang diharapkan oleh Pak Isbandi. Entrepreneur ini kayaknya masih masih belum mix atau blend dengan sifat dan karakter anak muda kita sekarang, anak-anak milenial. Seperti halnya membuat kedai atau membuat pojok baca misalnya, atau apalagi yang sekarang tuh komunitas digital. Nah, ini yang belum tergali di anak-anak. Padahal komunitas digital itu beragam dan potensinya bagus sekali. Seperti misalnya programmer, pembuat coding gitu ya. Ahli coding itu sebenarnya anak muda masuk, gitu. Pembuat web design. Nah, itu ranahnya anak muda sebetulnya, dan itu bisa jadi profesi kok, bisa. Karena memang kita saja di kedai kopi Om Boyok itu punya angan-angan besar, ingin bikin startup. Nah, itu kan harus butuh anak-anak muda tuh, ya kan? Jadi startup ini nantinya kedainya Pak Isbandi, tokonya Mas Komi itu nanti masuk, kita rangkul di startup kedai kopi tadi. Jadi di startup itu startup keren, startup anak muda kita, dan di situ kita bisa eksis, kita bisa tunjukkan semua potensinya. Gitu. Jadi memang pemanfaatan teknologi sekali lagi
sangat berpeluang untuk anak muda. Kuncinya nggak usah patah semangat, terus belajar, banyak membaca, berani mencoba, jangan takut. Begitu, Mbak Ria. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kepada Pak Komi gimana Pak? Tadi pertanyaannya apa, ulangi? Perihal bagaimana menumbuhkan motivasi lah Pak, dengan adanya sebenarnya banyak potensi yang bisa digali oleh teman-teman anak muda kita di Banten khususnya. Oh iya, tadi sedikit menyinggung masalah pariwisata kan di Banten ya. Sebenarnya masih banyak sih potensi wisata yang bisa kita kembangkan di Banten kan, termasuk di Banten Selatan. Ya sebenarnya Banten itu punya ikon yang luar biasa, contoh Ujung Kulon gitu loh. Dan kalau kita bisa memanfaatkan itu dampak sosial ekonominya luar biasa tuh. Nah contoh kalau orang wisata, dia bukan hanya cari wisatanya aja, ya kan? Ada yang dicari lagi. Yang pertama pasti oleh-oleh, ya kan? Kemudian kuliner. Ya masih banyak yang bisa dikembangkan dari wisata. Nah, kenapa sampai saat ini kan Banten masuk ke dalam top 8 destinasi wisata di Indonesia, tapi kenapa Banten kurang begitu berkembang gitu loh? Karena kalau menurut saya SDM di Banten yang harus terus ditingkatkan, SDM-nya. Dan di Banten itu belum ada ikon yang menonjol. Nah, dengan adanya ikon, contoh misalkan Pecak Bandeng aja gitu ya, Pecak Bandeng. Kalau Pecak Bandeng bisa dijadikan ikon untuk Kota Serang atau untuk Banten, itu bisa menarik bagi wisatawan untuk membeli oleh-oleh Pecak Bandeng gitu. Kayak kita tahu yang namanya dodol Garut, ya kan? Akhirnya dodol itu ya jadi diakomodir sama orang-orang Garut gitu loh, karena emang menjadi ikon di sana. Nah, ini butuh juga stimulus dan bantuan dari pemerintah kota gitu loh untuk mendukung potensi-potensi yang ada di Banten gitu loh. Dan sayang banget kalau kurang dieksploitasi di Banten ini dengan sumber daya yang luar biasa. Nah, dan baru-baru ini kan sebenarnya ada beberapa tempat wisata yang viral. Contoh Bukit Warwangi. Wah, itu potensi yang luar biasa banget itu dampak sosial ekonominya di Bukit Warwangi gitu loh. Bahkan kalau kita ke sana hari Sabtu dan Minggu itu wah ramainya luar biasa, bahkan untuk parkir aja sulit gitu loh. Nah, itu kan kalau baik pemerintah maupun swasta sudah terjun langsung dan fokus dan kemudian kembangkan itu dan memarketingkan itu melalui sosial media, melalui media mainstream, itu kan efek sosial ekonominya luar biasa gitu loh. Apalagi dengan potensi yang ada di Banten. Banyak banget yang bisa digarap gitu loh. Jadi betul sih Pak, jangan sampai obrolan ini berhenti hanya sebatas Zoom aja. Nanti ketemu dan ngopi bareng di kedai kopi Om Bewok kayaknya nih. Kita mesti ngobrol-ngobrol supaya ada sesuatu hal yang konkret yang bisa kita kerjakan bersama gitu loh. Mungkin itu aja sih. Siap, Kang. Ya, terima kasih kepada Pak Komi. Dipersilahkan kepada Pak Isbandi dengan pertanyaan yang sama. Ya, jadi intinya Banten itu banyak potensi. Tidak hanya potensi daerah alam, ada juga potensi-potensi tadi yang saya katakan, ada makanan khas sebetulnya banyak di Banten. Ya, kayak tadi gemblong, kemudian ada di Pandeglang tuh kalau nggak salah yang di Tempurung tuh lemeng, ada lemeng, ya. Kemudian macam-macam lah. Jadi kalau itu memang diolah secara kreatif oleh teman-teman kalangan milenial dan dipadukan dengan kebutuhan masakan yang bergaya milenial, itu menjadi daya tarik tersendiri. Jadi sejujurnya kalau memang Banten ini mau maju dalam berbagai sektor, kita harus ciptakan ada daya tarik dari olahan-olahan makanan, kemudian pariwisata tadi yang sudah disampaikan, sehingga orang lebih banyak berkunjung dan tertarik untuk datang ke Banten. Nah, ada lagi peluang yang paling besar sebetulnya, khusus di Banten Lama. Jadi kalau nggak salah hasil survei dari BPS, pendataan BPS, setahun itu hampir 5 juta orang pengunjung yang datang ke Banten Lama. Nah, di sana sebetulnya bisa menjadi potensi bisnis yang bisa dikembangkan oleh masyarakat kita, termasuk teman-teman pemuda.
tidak hanya dalam aspek ziarah yang kita tonjolkan secara religi, tapi juga ada peluang-peluang untuk bisa memberikan pemahaman terhadap sejarah yang ada di Banten. Nah, apalagi kalau kita padukan lagi seperti halnya di Bali atau di Borobudur, setiap orang yang ziarah misalnya harus mengenakan kemben ya atau kain penutup untuk pakaian dengan alasan misalnya orang yang ziarah itu kan akan duduk di lantai, kotor pakaiannya kan. Nah, kalau mengenakan itu mungkin akan lebih bagus, lebih menarik dan lebih sopan. Nah, itu juga menjadi peluang, apalagi kalau kembennya itu nuansanya batiknya batik Banten misalnya. Itu menjadi peluang yang bisa dikembangkan. Nah, ada hal lain yang memang harus kita munculkan bersama untuk kaum milenial. Jangan sampai ibarat milenial itu seolah-olah berpikirnya bisnisnya bisnis kantoran atau bisnis yang lain. Nah, coba kita garap ada komunitas petani milenial misalnya. Nah, ini menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan bagi para kaum milenial. Nah, saya sudah mungkin Om Bewok masih ingat mungkin ketika saya dengan Pak Wali berkunjung ke tempat Om Bewok, saya sudah dorong. Itu ada lokasi di Kota Serang, kenapa tidak kita jadikan tempat untuk bertani kopi misalnya, tapi yang menjalankan ya para mahasiswa yang kita sebut mereka itu menjadi petani milenial gitu. Nah, di depannya kita sajikan misalnya tempat kopinya. Nah, itu mungkin menjadi peluang-peluang yang bisa kita kembangkan khususnya untuk para komunitas milenial dan pemuda-pemuda Banten. Nah, di samping mungkin peluang-peluang bisnis startup tadi. Saya beberapa waktu lalu sudah koordinasi dengan Kominfo Kota Serang mengusulkan pembuatan satu aplikasi yang bisa memasukkan semua jenis usaha yang ada di Kota Serang, seolah-olah itu aplikasi menjadi pasar online-nya Kota Serang. Nah, mulai dari berarti Pak ya? Ya, semacam marketplace. Kita namai dulu dengan usulan nama Tuku, menggunakan aplikasi dari Kominfo, jadi menggunakan tuku.serangkota.go.id. Nah, kita sudah usulkan. Nah, itu kalau memang dijalankan, pelaku usaha terbantu dalam masuk pemasaran, dan kita juga bisa memberdayakan teman-teman milenial. Apalagi yang dikatakan tadi oleh Kang Rendra, bahwa berapa juta pengguna gadget yang ada di Banten ini kan, dan itu bisa dijadikan satu peluang bisnis. Yang paling prinsip bahwa ketika misalnya teman-teman pemuda yang ada di Banten ingin mengembangkan bisnis dengan potensi yang ada di Banten ini, lihatlah segala potensi yang ada itu menjadi peluang untuk bisa kita kembangkan sebagai bentuk bisnis yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu, kemudian kita padukan dengan kebutuhan kita sendiri, gitu. Nah, itu sebenarnya akan menjadi peluang bisnis bagi kita. Orang lain mungkin dulu, mungkin kalau kita sering dengar cerita, orang kita dulu, masyarakat kita, kalau kuping gatal itu kan suka ngejar-ngejar ayam tuh. Kemudian nyabut bulu ayamnya, dijadikan alat untuk buang kotoran kuping. Nah, ternyata orang luar itu dijadikan peluang bisnis. Buatlah pinset kan untuk korek kuping dan sebagainya. Nah, hal-hal kecil seperti itu sebetulnya bisa dijadikan peluang bisnis bagi kita. Jadi lihat peluang bisnis itu bisa berkembang atau tidak, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian kalau memang bisa kita kembangkan secara sendiri bisa, atau lebih bagus ya berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, yang terakhir mungkin saya berharap dalam agenda ini sebaiknya nanti ke depan, ya tadi saya sepakatlah kita bisa kopi darat, kita coba gagas satu komunitas pengembang usaha lah. Pengembang usaha lokal yang tergabung dari semua orang gitu, yang secara kebetulan punya
keinginan untuk mengembangkan usaha. Nah, kalau semua bergabung, saya yakin kekurangan-kekurangan selama ini yang keluhan-keluhan yang terjadi akibat dampak COVID, insya Allah akan tertanggulangi. Baik dalam aspek permodalan atau konsep-konsep yang lain. IO misalnya sekarang agak kurang dalam hal pengembangan bisnisnya. Kemudian pelaku usaha pariwisata juga agak kurang. Nah, kalau mereka bergabung menjadi satu, saya yakin dengan konsep yang lebih bagus dan sesuai dengan kondisi sekarang, itu akan menjadi peluang yang besar lah untuk bisnis. Itu mungkin salah satunya dari saya. Mangga saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Isbandi. Berarti memang sudah ada program yang sudah dicanangkan untuk ramah terhadap milenial, Pak ya. Mungkin nanti bisa ada follow up-nya Pak ya untuk para milenial ya, supaya mereka, teman-teman yang memang berserakan ini bisa tergabung atau mungkin bisa dihimpun oleh teman-teman HIPI Kota Serang gitu Pak ya. Karena memang sedikit cerita, jadi teman saya tuh ada yang ahli dalam bidang arsitek Pak. Dalam bidang landscape, lagi-lagi dalam bidang landscape, dia mempunyai gagasan, mempunyai visi yang sangat luar biasa, ingin membentuk sekolah landscape gitu. Tetapi memang tidak adanya lahan gitu untuk berekspresi. Mungkin dari HIPI juga bisa menjadi wadah gitu Pak ya. Ya, insya Allah. Ya, kalau lahan sebenarnya banyak lah yang terbengkalai di Banten. Ya, nanti Mas Rendra tuh yang akan bantu. Ya. Baiklah, mungkin terakhir karena waktunya sudah 15.19 menit, 11 menit lagi, saya persilahkan untuk para narasumber untuk closing statement 2 menit kepada Pak Rendra terlebih dahulu, disilahkan. Kang, itunya mute, Kang Rendra. Mute, ya. Unmute. Ya, baik, saya ulangi. Saya cuma ingin mengajak kepada teman-teman para pelaku usaha di Kota Serang dan umumnya di Banten, jangan pernah menyerah apapun keadaannya, apalagi keadaan pandemi ini. Kunci utamanya manfaatkan teknologi, sekali lagi berdamai dengan teknologi, berjejaring dengan komunitas digital, jangan pernah malu untuk belajar, apalagi mereka memang anak muda yang sudah paham betul bagaimana mengakselerasi teknologi saat ini. Jadi sudah harus berubah mindset-nya bahwa sekarang jualannya memang harus berdamai dengan teknologi. Jualan apapun itu. Bahkan di Facebook sudah mulai tuh, ada yang jualan gorengan, jualan apa, lewat Facebook. Ya itu manfaatkan saja. Proses saja, proses. Jadi apalagi anak muda, jangan patah semangat, terus berkarya, apapun bentuknya, yang penting positif. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Rendra. Kepada Pak Komi, disilakan. Ya, kalau pesan saya, ya itu tadi gitu loh. Nahkoda yang hebat itu kan tidak berlayar di lautan yang tenang ya. Jadi dia terlahir di lautan yang bergelombang dan ombak yang besar. Nah, mungkin situasi seperti ini akan melahirkan, kalau kita bisa survive, akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang tangguh, yang siap bertempur di medan perperangan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lagi usahanya lagi rame, kita harus semangat. Tapi kalau lagi sepi, lagi kayak begini kondisinya, kita harus gandakan semangat kita. Jangan pernah menyerah. Terus ya itu tadi gitu loh, harus terus belajar, sharing, berkomunitas, supaya kita ada teman yang satu frekuensi dan bisa curhat tepat pada orangnya gitu loh. Jadi itu aja sih mungkin. Terima kasih pada Pak Komi. Dipersilahkan kepada Pak Isbandi. Ya, waktu tidak akan pernah bisa berulang. Nah, maka kita tetap harus menatap masa depan. Apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, tentu
tentunya teman-teman pemuda, kemudian kaum milenial dan para pelaku usaha ya tetap harus bisa berpikir kreatif, inovatif dalam mengembangkan usaha, tentunya dengan pemanfaatan tadi yang dikatakan Pak Rendra, teknologi yang saat ini sedang berkembang, kemudian jangan lupa jejaring yang kita miliki juga harus kita maksimalkan sebagai peluang untuk pemasaran bisnis kita. Itu saja. Terima kasih kepada Pak Isbandi. Terakhir kepada Pak Ragin, disilahkan. Ya, yang pertama tentu saya atas nama Kabar Banten mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, akang-akang, Kang Rendra, Kang Isbandi, Kang Komi yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya. Bagi saya forum ini tidak sekedar bermanfaat bagi kita, tapi juga bagi masyarakat lainnya, netizen yang mendengar acara kita. Dan insya Allah besok obrolan ini juga akan kita muat di platform yang kita punya, baik di koran maupun di .com, di IG juga begitu. Dan mudah-mudahan hal-hal positif yang kita bicarakan ini bisa tersebar luas sehingga aspek positif ini bisa juga menerpa banyak pihak begitu. Dan ujung-ujungnya tentu kita berharap seluruh pelaku usaha atau UKM di Kota Serang khususnya dan Banten umumnya bisa bertahan dan kemudian bisa terus berkembang. Dan yang terakhir, ya saya ingin mengingatkan kembali sebagai bagian kontribusi Kabar Banten terhadap Banten, Kabar Banten membuka selebar-lebarnya bagi UKM untuk berpromosi gratis di kabarbanten.com. Silahkan nanti ada kontak person atau mungkin nanti Bapak bisa ke Mbak Freli minta akses kira-kira aksesnya kemana begitu sehingga kemudian kami juga bisa membantu teman-teman dalam berpromosi. Kang Isbani tadi sudah menegaskan bahwa kita perlu branding begitu. Nah mudah-mudahan Kabar Banten sebagai media mainstream begitu dan yang punya juga medsosnya bisa membantu semua begitu. Dan insya Allah apa yang kita upayakan ini juga bisa barokah, bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan sebagaimana tadi kita berharap mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kopdar, kopi darat, mau di Kang Rendra boleh, di Kang Isbandi boleh, di Kang Komi boleh lah. Mangga saya menunggu undangannya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja. Demikian acara FGD kita dengan tema kiat-kiat pelaku usaha di masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin langsung saja saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin masih ada waktu 5 menit kalau mau ngobrol santai. Kang Rendra, siap, sudah dapat share linknya enggak? Sherlock maksudnya? Share link yang promo gratis. Oh belum Pak, belum. Mangga. Nanti saya Kang Isbandi ya, atau saya minta nomor WA-nya. Siap, mohon, siap. Kang Rendra mah udahlah nanti dari tetangga saya aja minta saya. Siap, Kang Isbandi nomor WA-nya kan? Boleh nggak di sini saya minta? Nggak apa-apa, boleh dicatat. Oh iya. 0812 iya 106 16 510. Ini WA ya Kang ya? Mohon ya. Oh. Kang Komi masih ada? Oh udah nggak ada ya? Galip kayaknya. Oh iya. Ya udah nggak ada. Ya nanti saya share link. Mangga, terima kasih. Atur nuhun, mangga. Ya, Assalamualaikum. Ya nanti di save dulu aja gimana gue. Ini udah recording nih. Terus